Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sumarsi yang beralamat di Dusun Kaum, Kampung Cipule, RT 01 RW 01, Kecamatan Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Kalau untuk petani ya musim itu sangat, petani di kita itu sangat bergantung kepada musim. Walaupun ada pengairan dari irigasi, tapi tetap saja ternyata dari pengairan dari irigasi itu tidak bisa mengcover air yang ada di sawah, gitu. Artinya di petani itu. Jadi tetap saja walaupun dalam setahun 3 kali panen, tetap saja kita juga mengandalkan air hujan, gitu. Kalau untuk mata pencarian lain seperti nelayan, kebetulan di desa kita ini ada danau buatan yang bernama Danau Situ Cipule. Itu rata-rata tidak berpengaruh kepada musim. Jadi yang mencari ikan itu setiap hari ada. Kadang ada untuk kalau orang nelayan bilang kalau lagi musim angin gitu ikannya banyak gitu. Kalau musim lagi kemarau biasanya ikannya juga sedikit. Kalau misalkan pas hujan besar biasanya itu ikan banyak gitu. Tapi untuk nelayan di danau itu, para pencari ikan di danau itu sama sekali tidak bergantung kepada musim, karena setiap hari itu ada 1, 2, 3, 4 orang yang sengaja pangan lokal itu ya, kecuali ya padi ya. Iya, padi. Karena sekarang, kalau dulu memang ada palawija, tetapi palawija itu sudah dari 75% sekarang hanya menjadi berapa persen gitu. Itu pun perkebunan itu hanya di sekitar lahan-lahan yang kebetulan yang punya kawasan sudah tingkat tapi yang tidak digunakan. Mereka, para petani hanya memanfaatkan lahan. Kalau misalkan 45 sadayana gitu, semuanya gitu. Jadi dari mulut ke mulut, artinya si itu pasang itu, jadi yang lain. Di pertanian kebetulan dari PPL itu ada yang sengaja menanam beras hitam. Jadi karena komoditas beras hitam lagi jarang gitu, jadi kita mendapatkan bibitnya itu dari Sukamandi. Itu dari PPL yang nanam, terus minta bantuan kita sebagai tim di KWT. Jadi gimana supaya beras hitam itu menjadi pangan setelah beras putih gitu. Jadi untuk ketahanan pangan juga lah gitu. Berharap banyak ada warga atau ada petani yang memang sengaja untuk menanam beras hitam. Jadi tapi setelah kita ngobrol dan sharing dengan para PPL, insya Allah ini akan terus berkembang, dan kita memang tidak hanya sebatas untuk stok panen saja, tapi untuk stok-stok yang pada saat kemarau pun kita sekarang sudah menyiapkan stok untuk pada saat musim panen. Pada awalnya sih sulit sekali, karena memang rata-rata mereka belum mengenal apa ada betul beras hitam gitu. Rata-rata mereka bertanya, yang kita tahu adalah beras merah. Tapi setelah saya perkenalkan, kemudian setiap kali saya pada acara-acara tertentu saya membawa berupa nasinya gitu, terus mereka makan, oh ternyata enak. Jadi alhamdulillah makin kesini masyarakat makin tahu beras hitam tuh, karena seringnya juga saya memposting di status WA gitu, FB gitu. Jadi tentang beras hitam, manfaatnya juga. Jadi mereka tinggal buka, klik di
Google, jadi mereka tahu manfaat dan kegunaannya. Musim tanam. Kalau yang mengelola padi, Ya. biasanya kalau memulai musim tanamnya biasa pakai cangkul Pak, Oh, di cangkul awal-awal ya. ya. Coba. Jala atau jaring. Jaring ya. Terus ada yang memang sengaja mancing. Jadi mereka pergi ke tengah danau untuk memakai perahu kemudian mancing juga ada. Yang sengaja iseng mungkin menghabiskan waktu. Kalau memang yang jaring dan jala itu memang yang benar-benar bermata pencaharian mencari ikan. Nah, itu yang saya simpan, yang saya tahu rata-rata mereka setelah digiling jadi dari padi menjadi beras itu rata-rata dikarung terus disimpan begitu aja. Itu tidak seperti yang zaman baheula pakai leit gitu ya. Iya. Sekarang sudah hilang. Kalau itu sudah tidak ada ya Bu ya. Leitnya sudah tidak ada yang tempat khusus penyimpanan padi. Oh saya penasaran tentang leit nih Bu nih. Ibu tidak melihat leit ini sejak kapan? Apakah sejak Ibu kecil juga sudah tidak melihat leit? Sepertinya sejak saya SD. Sejak SD ya? Terakhir lihat itu di rumahnya Bapak almarhum Bapak Nasib itu. Oh masih ada? Ada. Terakhir itu kira-kira SD lah, SD atas itu ke SMP itu sudah nggak ada. Sudah ada. Berarti di kita memang sempat ada leit ya Bu Banyak, ya? banyak. Banyak ya? Rata-rata mereka menyimpan padi itu di leit. Kalau yang untuk pemuda yang zaman sekarang sepertinya tidak ada. Tidak agak sulit ya? Tidak bisa ya, sulit Tidak bisa. gitu. Kecuali yang memang yang sudah kita mesti tanya juga ke tokoh-tokoh masyarakat yang sudah uzur gitu. Jadi kita bisa tanya cara membuatnya, atau mungkin misalkan dari sekian anak muda yang masih ingin mempertahankan cara lamanya, atau yang memang punya inisiatif untuk tidak menghilangkan tradisional, mungkin ada juga sih, tapi biasanya ada yang namanya hajat bumi. Hajat bumi. Hajat bumi Bentuk atau acaranya babarit Pak, namanya ya? babarit. Babarit atau hajat bumi itu diadakannya, yang saya tahu dulu, Iya. pengetahuan saya dulu waktu kecil, Iya. babarit atau hajat bumi itu dilaksanakan di pertigaan. Harus di pertigaan? Iya, yang saya alami di pertigaan. Terakhir itu di pertigaan di danau. Di danau yang di Cimahi. Nah, di situ ada setahun terakhir, alhamdulillah masyarakat kita masih, karena ada hal-hal yang berbau mistis katanya gitu. Jadi yuk kita masyarakat sepakat untuk yuk kita babarit yuk gitu. Babarit atau hajat bumi. Jadi setiap orang, setiap rumah, setiap kakak itu membawa nasi beserta lauk pauknya ke pertigaan tadi. Pertigaan, kemudian kita duduk bareng gitu di pertigaan itu, terus bekal kita yang bawaan kita misalkan nasi dan lauk pauknya itu di depan, jadi nanti diambil oleh panitia itu satu-satu, misalkan nasinya centong, terus lauknya juga satu gitu. Itu yang saya tahu dan saya alami. Yang Ibu alami ya? Ya. Tapi yang bawa nasi tadi tapi ikut makan di tempat Bu? Ada yang ikut, ada yang memang dibawa pulang lagi. Oh ada yang bawa pulang lagi ya? Kan tadi kalau untuk tempat itu biasanya dan harus dilaksanakan di pertigaan jalan ya Bu ya. Kalau untuk waktu Bu, babarit ini boleh kapan saja atau ada waktu tertentu? Ada waktu tertentu, misalkan karena musim kemarau panjang. Oh kemarau Kemarau panjang, rata-rata kemarau panjang, dan misalkan habis panen. Yang saya tahu dan saya alami. Jadi kalau dulu memang sebelum situ Cipule itu sebelum ada, itu di belakang yang sekarang jadi danau itu adalah kebun dan sawah gitu. Jadi mereka ketika beres sawah kemudian
ada tanaman palamija seperti kacang panjang, MS atau oyong gitu. Jadi mereka membibitkan sendiri Pak. Oh dulu mah punya Dulu sendiri. iya pernah. Jadi pakai botol yang bekas ABC, sirup ABC itu. Jadi mereka tidak pernah beli yang namanya kayak bibit kacang, bibit MS, bibit konteng atau timun itu nggak pernah beli. Tapi semenjak situ Cipule menjadi danau, terus kemudian kawasan industri menjadi kawasan pabrik, sekarang ini rata-rata dari kebanyakan para kebun itu mereka ya beli ke toko tani. Jadi ada pergeseran ya Bu ya, yang Betul. dulu mandiri benih sekarang membeli benih ya Bu ya. Yang ada opak, Opak ya. iya. Terus di Ciampel itu ada beberapa orang pengrajin rangining, ranginang, serodot jempol. Serodot jempol. Iya. Serodot Itu- jempol itu kembang ros ya Bu? Nah, Oh ya. Ranginang. Kembang ros. Kerennya serodot jempol. Serodot. Itu ada beberapa memang mereka pengrajin kue-kue kering seperti itu. Nah khusus untuk opak nih, kan terbuat dari singkong ya. Ya, Untuk bahan baku singkong di Desa Mulyasari sekarang masih mudah atau gimana Bu? sudah langka Pak. Sudah langka ya? Sudah Untuk langka bahan juga. bakunya Ya. Ada mungkin beberapa yang mungkin punya kebun singkong tapi sepertinya hanya untuk dijual di daerah sekitarnya gitu atau untuk kebutuhan pangan. Mulyasari. Sementara ini yang ada di Mulyasari untuk minuman itu teh yang sudah berkembang dari 2017 itu teh jeruk nipis. Teh jeruk Bahan nipis. bakunya jeruk nipis dan banyak manfaatnya. Yang pertama jadi untuk ketahanan tubuh, serai itu untuk imunitas tubuh, terus untuk memperlancar peredaran darah dan seperti kanker gitu, jadi memperlambat pertumbuhan sel kanker. Minuman ini tidak pakai pengawet, jadi memang harus benar-benar di tempat yang steril, artinya tidak masuk udara, karena itu kan harus direbus dulu, direbus serahnya dulu, direbus dengan suhu sampai berapa derajat gitu. Terus jadi memang ruangannya itu harus tidak ada ventilasi gitu, memang harus yang benar-benar. Ya Ada biasanya yang- mah bakakak, uduk gitu. Opak kakak sama uruk biasanya ya. Kakak, uduk dan sesajen. Dulu pakai besek, Pak. Besek ya. Besek yang terbuat dari bambu. Oh nyaman bambu yang kotak Iya. itu ya Bu ya. Ada sih kayak pembuatan dodol kan kudu nawan heula gitu Pak. Iya. Oh ada ya. Nah, ada kalau yang hajat itu ada sekarang ini ada sebagian yang pembuat dodol itu ya kudu ada ritual apa dulu gitu. Tapi memang ada ya. Terus Dulu kan ada yang apa Pak anu pakai lisung Mutu. Mutu itu juga dulu pakai ritual. Oh nutu ada ritualnya juga Ada. ya. harus dilestarikan untuk kesinambungan pendapatan per kapita warga. Yang saya tahu dari sekian masyarakat yang tanahnya kena gusur kawasan itu memang rata-rata pekerjaan mereka serabutan, jadi ada yang, tapi mereka ada yang tidak harus menjadi kuli bangunan, terpaksa menjadi kuli bangunan gitu. Tapi kalau misalkan dengan adanya pelestarian itu melalui pelatihan kue kering dan ada bagian pemasaran untuk marketingnya, insya Allah jadi mereka produk pangan itu bisa bertahan dan lestari. Harusnya
berkesinambungan, artinya sinergi. Jadi ketika wisata itu mereka, misalkan wisatawan datang untuk berkunjung, itu rata-rata mereka tuh bertanya apa sih yang menjadi khas makanan di danau ini, di situ ini gitu. Tapi ketika melihat ada ranginang, ada opak, ada serodot jempol yang dikemas sedemikian rupa dari hasil pelestarian itu tadi, insya Allah itu akan berkelanjutan. Artinya mereka yang datang itu tidak sia-sia dengan membawa oleh-oleh, tapi tentu saja dengan pengemasan yang menarik